Ada satu buku yang pernah kami tulis. Buku itu berjudul Ada Apa Dengan Riba. Dan di buku itu kita membahas seluk-beluk riba. Dari mulai kajian riba dari sisi fikih, kemudian membahas tentang masalah teori keuangan dan hubungannya dengan transaksi riba, termasuk juga menyinggung sedikit tentang masalah dunia perbankan. Dan di antara tema yang kami angkat di buku itu, buku Ada Apa Dengan Riba, adalah hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Hukuman bagi pelaku riba di 5 fase kehidupan manusia. Baik, kita sebutkan beberapa dalil yang menyebutkan hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Pertama, hukuman ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bahwa hartanya akan dibinasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 276, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Baik, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Riba dengan sedekah itu secara prinsip dia berkebalikan. Riba itu menambah harta dari sisi fisik. Ada orang misalnya memberi utang 1 juta dan dia meminta nanti dikembalikan sebanyak 1.100.000. Berarti secara fisik materi seharusnya bertambah. Sebaliknya sedekah. Sedekah itu secara fisik dia mengurangi harta. Ada kegiatan sosial, lalu Anda mengeluarkan uang pribadi Anda. Yang asalnya 1 juta, Anda keluarkan 100.000. Sehingga berkurang secara fisik, jadinya 900.000. Namun, bedakan antara fisik dengan hasil. Karena hidup ini tidak berada di tangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa riba akan dibinasakan oleh Allah. Sehingga hasil akhirnya akan hilang. Sementara sedekah akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan semakin menambah harta yang dimiliki oleh seseorang. Apa makna Allah Ta'ala menambah riba? Baik. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, annahu yamhaqur riba. Bahwa Allah Ta'ala membinasakan riba, itu memiliki 2 makna. Ay yudhibahu. Allah akan hilangkan riba itu. Imma bi'ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bisa maknanya Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Sehingga dia sudah tidak lagi memiliki harta. Hartanya dari hasil riba hilang. Mudah bagi Allah Ta'ala. Bisa jadi dia berhasil mengumpulkan sekian rumah, sekian mobil, sekian villa, atau dia punya banyak tabungan, ludes dalam waktu sekejap. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan hal itu. Bisa saja orang mengalami kebakaran misalnya. Atau dia mengalami kecelakaan sehingga mobilnya banyak yang rusak. Atau terjadi musibah, bencana alam, sehingga seluruh hartanya hilang. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk menghilangkan harta sang hamba. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, au yahrimahu barakata malihi. Atau Allah haramkan dia untuk bisa mendapatkan keberkahan hartanya. Allah haramkan dalam arti Allah cegah dia sehingga dia tidak bisa mendapatkan keberkahan dari hartanya. Fala yantafi'u bihi. Sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Hartanya banyak, tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Ada apa orang seperti itu? Banyak sekali kita jumpai orang yang penyakitnya demikian. Sehingga di sini dia mendapatkan hukuman di dunia, wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah, dan nanti dia juga akan mendapatkan hukuman di hari kiamat. Dan kita bisa saksikan ini di kehidupan nyata. Ada sebagian orang yang dia mendapatkan harta yang cukup banyak dari hasil riba. Dia mendapatkan harta yang berlimpah dari hasil riba. Tapi kemudian dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya Pak, dia punya A, punya B, punya C, uangnya banyak. Tapi badannya sakit-sakitan. Kita bisa melihat ya, sederhananya saja, orang yang sedang isoman, ketika berada di rumah karena COVID, kadang efek sampingnya nggak doyan makan. Kalau malam nggak bisa tidur, badan terasa lemes terus, dia nggak bisa banyak beraktivitas. Kadang bercampur dengan batuk. Belum lagi ditambah adanya komorbid penyakit yang lain, sehingga dia perlu waspada.
Akhirnya gimana? Tabungan yang jumlahnya banyak. Kamu mau beli apa? Mau beli sate? Nggak doyan. Mau beli soto? Apalagi dia merasa enak. Kamu mau makan apa? Sebutkan makanan yang paling kau sukai. Dihadirkan makanan yang paling disukainya, ternyata dia nggak doyan. Harta ada di hadapannya, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Ini mobil mewah banyak. Mana yang bisa kau nikmati? Nggak boleh jalan-jalan. Dia sedang isoman. Kemudian dalam satu rumah, yang sakit, dia seorang. Keluarga yang lain dalam kondisi sehat. Dia hanya bisa masuk di dalam kamar. Nggak bisa berinteraksi dengan yang lain. Bisa jadi dia punya banyak rumah, tapi yang dia nikmati hanya sebidang kamar. Yang luasnya 3x3 atau 3x4. Hanya seluas itu yang bisa dia manfaatkan. Terus gimana? Itulah contoh Allah mencabut keberkahan dari harta yang dia punya. Belum lagi kalau dia sudah masuk rumah sakit. Masya Allah. Apa nikmatnya ketika orang jadi sakit, kemudian dia berbaring, lalu semuanya serba pakai selang. Di sini selang, di sana selang, selang-selang. Untuk bisa menghirup udara segar. Tanpa harus selang. Orang yang sehat. Begitu sakit, semuanya serba selang. Tidak ada yang bisa dia nikmati dari kehidupan dunia ini selain kenikmatan batin kalau dia masih punya kenikmatan batin. Maka orang yang tidak punya kedekatan dengan Allah dalam situasi genting seperti ini, dia tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan apapun. Sementara orang yang punya kedekatan dengan Allah dalam situasi sakit, dalam situasi genting, dia punya iman. Dia kemudian karena imannya itu dia bersabar. Dia bertawakal. Karena imannya dia bergantung. Ada ta'alluqul qalbi, hatinya begitu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Karena dia punya iman. Tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Baik, kembali kepada tadi. Sehingga orang ini memiliki harta yang banyak, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Dan itu ma'ruf, umum, terjadi di masyarakat, terutama bagi mereka yang penuh banyak pantangan, yang penuh dengan banyak pantangan. Ini pantangan, ini pantangan, ini pantangan. Ada satu cerita, yang cerita ini saya dapatkan dari seorang kawan dan kejadiannya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi tersebutlah seorang yang sangat kaya. Dia punya banyak rumah, punya banyak mobil, dan punya banyak perusahaan keuangan. Namun orang ini di hari tuanya itu nggak mau pakai baju. Jadi terasa kepanasan terus. Setiap kali dikasih baju dibuka. Setiap kali pakai kaos dibuka. Nggak mau pakai baju. Dan dia suka keluar rumah. Jalan-jalan keliling gitu ya. Sambil teriak-teriak. Wah, omahku sakmene, mobilku sakmene, rumah saya sekian, mobil saya sekian. Dan dia nggak pakai baju. Ya tentu saja keluarganya merasa sedih dan akhirnya menjaga orang ini. Sehingga kalau dia keluar tanpa baju dikejar sama anaknya, lalu dibawa pulang. Malu sama tetangga, malu sama masyarakat. Apa sih pendapatan orang ini? Ternyata dia punya BPR. Dia punya banyak BPR. Di pasar ini BPR, di pasar ini BPR, BPR. Baik. Tadi dia bilang punya sekian rumah, punya sekian mobil. Tentu untuk beli baju, cukup nggak duitnya? Wah, sisa-sisa. Bisa jadi baju dia satu lemari. Tapi Masya Allah, pakai baju saja dia nggak mau. Terasa kepanasan. Ada nggak harta dia yang dia nikmati? Tidak ada. Bahkan, dia nggak suka di dalam rumah. Berarti dia punya rumah, tidak dia nikmati. Nggak suka dia di dalam rumah. Dia tidak naik kendaraan, dia suka jalan-jalan keliling. Itu contoh real di mana ada orang yang diazab oleh Allah di dunia, hartanya banyak, fala yantafi'u bihi, tapi dia nggak bisa memanfaatkan jamaah. Buat apa dia kumpulin? Tapi nggak bisa dia nikmati. Makanya aneh kalau ada orang yang ngumpulin banyak, kumpul, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Tanah, beli. Terus diapain? Biarin aja. Nanti beli tanah lagi, biarin aja. Orang ini akan kebebanan dengan pikiran ya. Punya tanah, punya kan kebebanan ya. Beban dari sisi mana? Pajak. Belum lagi kebebanan yang lain.
Misalnya apa? Nanti kalau ada orang yang macam-macam dengan tanah itu, dia sakit hati. Loh, itu kok tiba-tiba bangun di situ? Pan itu kan tanah saya. Akhirnya berantem sama orang itu. Dan semakin banyak properti yang dia punya potensi untuk banyak berantem. Makanya ketika orang misalnya, sederhana saja, dia punya satu garasi, muat satu mobil, dia beli mobil yang cukup mewah. Anggap untuk bisa muat satu garasi ini, dia beli Alphard. Alphard bisa masuk. Lalu butuh mobil yang lebih kecil, dia beli yang lebih kecil. Misalnya apa? Dia beli Innova misalnya, lebih kecil. Terus anaknya butuh, belikan yang lebih kecil lagi, Honda Brio. Akhirnya gimana? Nggak muat tempat parkirnya. Dia parkir di sela-sela tanah milik tetangganya dan seterusnya. Kepikiran, hujan kepikiran. Nanti kalau ada yang jalan nyerempet kepikiran terus. Makanya betul apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika beliau ditanya oleh Umail bin Ziyad, apa perbedaan antara ilmu dan harta? Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka. Kalau ilmu itu akan menjagamu. Wal malu anta tahrusuhu. Sedangkan harta, kamu yang harus menjaganya. Kita punya apa misalnya? Punya HP. Kita jaga nggak ini? Kita jaga. Kalau enggak, hilang dia. Atau rusak. Kita punya media yang lain. Kita jaga. Kalau enggak, rusak atau hilang. Sehingga harta itu akan dijaga oleh manusia. Meskipun di saat yang sama dia juga dapat manfaat darinya. Baik. Dan apa yang disampaikan dalam ayat ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Jika ada orang yang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung akhir dari kehidupannya adalah dia akan jadi miskin. Waliyadzubillah. Makanya bahaya besar orang yang mengumpulkan harta dari hasil riba. Karena di fase yang pertama, Allah akan binasakan harta itu. Meskipun bisa jadi dia memilikinya. Tapi dalam bentuk Allah jadikan dia tidak bisa memanfaatkannya.